Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan masih pada halaman 64. Kita masuk pada hadis yang berikutnya dari hadis Al-Mughirah ibn Syu'bah. Qala al-Imam Abdul Ghani al-Maqdisi rahimahullah ta'ala wa 'anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu safar, suatu perjalanan. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi. Kata Al-Mughirah, aku pun berupaya untuk melepas sepatunya Rasul. Ahwaitu ay madadtu yadi, aku julurkan tangan untuk melepas sepatunya Rasul sambil menunduk, itu maknanya ahwaitu. Jadi Rasul ketika itu sedang berdiri, Al-Mughirah bin Syu'bah menunduk ingin melepas sepatunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu Rasul mengatakan, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahirataini. Da'huma, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, sesungguhnya aku memakai sepatu ini tadi dalam keadaan suci. Famasaha alaihima, lalu Rasulullah SAW mengusap pada bagian atas sepatu tersebut. Kita baca keterangan pensyarah dari hadis ini. Qauluhu fa'ahwaitu, ucapan Al-Mughirah bin Syu'bah yang dia mengatakan fa'ahwaitu ay madadtu yadi, aku menjulurkan kedua tanganku, wa qasadtu al-hawiyah minal qiyam ilal qu'ud, dan aku ingin nunduk, ya, ingin turun dari posisi berdiri ke posisi duduk. Jadi gambarannya Al-Mughirah bin Syu'bah ingin membungkukkan badan, ingin duduk jongkok, ingin melepas sepatunya Rasulullah SAW. Di sini ada faedah, khidmatut talib li syekhihi, pelayanan seorang talib terhadap gurunya. Al-Mughirah bin Syu'bah merupakan talib, murid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai perkara seperti ini saja tidak ada segan-segan di kalangan sahabat untuk mengkhidmat gurunya, mengkhidmat, melayani seorang alim. Dan tidak jarang kita jumpai dari sekian banyak hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, perbuatan-perbuatan sebagian sahabat, ada yang mengambilkan air wudhu, ada yang menjaga Rasul. Itu semua mereka lakukan dalam rangka ingin memuliakan guru mereka, orang yang berilmu seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Qauluhu, adapun sabda Rasul, da'huma, biarkan sepatu tersebut. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain, sesungguhnya aku menggunakan sepatu tersebut dalam keadaan kedua kakiku sudah suci. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fi syarhi Muslim, berkata al-Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, fihi dalilun, pada hadis ini terdapat dalil ala annal masha 'alal khuffain la yajuz illa idza labisahuma 'ala taharatin. Dalam hadis ini terdapat dalil bahwasannya mengusap di atas sepatu itu tidak diperbolehkan, kecuali apabila orang tersebut memakai sepatu tadi dalam keadaan suci. Jadi ketentuannya apa? Ketentuannya bolehnya mengusap di atas sepatu ketika berwudu apabila dia ketika memakai sepatu tadi dalam keadaan sudah berwudu. Mafhum insyaallah? Jelas ya? Misalkan gambarannya. Gambarannya Pak Aan sudah wudu. Antum sudah wudu, kemudian antum memakai sepatu kulit tipis, mungkin badan agak dingin, maghrib, antum gunakan sepatu ini tadi dalam keadaan sudah berwudu, atau yang sejenisnya seperti kaos kaki. Nah, kalau seperti ini ketika wudunya batal, diperbolehkan saat wudu tidak perlu dilepas lagi kaos kaki, begitu juga atau sepatu, cukup dengan diusap pada bagian atas sepatu tadi atau atas kaos kaki tadi. Difahami? Wa hadza syartun, dan ini adalah syarat. Ya, syaratnya apa? Dalam keadaan suci. Syurutul masyi 'alal khuffain. Kata penulis buku ini, syarat-syarat mengusap di atas kedua sepatu. Di sini disebutkan ada 6 syarat. Yang pertama, idkhaluhuma 'ala taharatin. Ketentuan pertama, dia memakai sepatu tadi dalam keadaan suci. Maksudnya apa? Dia masukkan kedua kakinya ke dalam sepatu dalam keadaan sudah suci, sudah berwudu. Itu ketentuan yang pertama. Syarat yang kedua, taharatul khuffaini, sucinya kedua khuf tadi. Sepatu yang dipakai suci, tidak terkena najis. Ketentuan yang ketiga, ayastura mahalla al-fardhi. Sepatu tadi menutupi tempat yang dikatakan al-fard, bagian yang wajib harus ditutupi. Maknanya apa? Yughatti al-ka'bain, menutupi kedua mata kaki. Kalau sepatunya tadi tidak menutupi kedua mata kaki, maka tidak diperbolehkan untuk diusap. Ada kan sepatu pendek itu ya? Apa Gus namanya Gus? Itu Gus. Kalau sepatu tidak menutupi mata kaki itu, sepatu model-model yang biasa dipakai itu. Nah, sepatu cat ya, sepatu cat. Kalau yang menutupi mata kaki ini biasanya apa? Sepatu boot, PDL ya. Nah, itu tadi. PDL, sepatu boot. Atau kalau di wilayah Arab itu kan ada yang tipis, dia terbuat dari kulit. Nah, biasanya kalau dipakai oleh orang-orang Arab untuk ke masjid kalau menjelang musim dingin. Mirip kaos tapi lebih tebal. Tapi ada seleretan. Yang keempat, ayyakuna muaqqatan biwaqtin, dibatasi dengan waktu. Apa ketentuannya?
Kalau dia mukim cuman diperbolehkan 24 jam sehari semalam. Kalau musafir 3 hari 3 malam. Ketentuan yang kelima, syarat yang kelima, ayyakunal mashu ala zahiril qadam. Usapan itu pada zahir al-qadam, pada bagian atas kaki, bukan di bagian telapak bawah, tapi zahir itu bagian atas, punggungnya. Ketentuan yang keenam, syarat yang keenam, ayyakuna mashuhuma fil hadatsil asghar la fil janabati au ma yujibul ghuslah. Pengusapan tersebut hanya terjadi pada hadas kecil, bukan pada janabah atau pada perkara-perkara yang menyebabkan harus mandi janabah. Dalam artian, dia diperbolehkan mengusapnya tadi kalau pada hadas kecil. Ada orang dia sudah wudhu, kemudian memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi kedua mata kaki, kemudian setelah sholat mungkin beberapa menit kemudian dia batal. Nah, ketika dia batal ini tadi, batalnya dengan sebab hadas asghar, kentut, BAK, BAB, bukan dengan sebab janabah. Qauluhu famasaha alaihima, perkataan Al-Mughirah bin Syu'bah, maka Rasul mengusap pada bagian atas sepatunya, atas kaos kaki tadi misalkan. Qala al-Imam As-Sun'ani fi Subulis Salam, berkata al-Imam As-Sun'ani dalam kitab Subulus Salam, lam yarid fil kaifiyah wala fil kammiyah hadithun yu'tamadu alaihi illa hadithu aliyin fi bayani mahallil mashi. Kata al-Imam As-Sun'ani, tidak datang satu hadis pun yang bisa dijadikan sandaran tentang kaifiyah, caranya bagaimana, walal kamiyah, jumlahnya juga berapa kali, juga tidak ada hadis, kecuali satu hadis, yaitu hadisnya Ali tentang menjelaskan tempat mengusap saja. Maksudnya ini tidak didapati dalam hadis Nabi SAW berapa kali harus diusap, tidak dijelaskan, 2 kali, 3 kali. Cara mengusap tidak dijelaskan, intinya mengusap. Berarti apa? Sekali diperbolehkan, sah. Yang penting diusapkan. Apakah harus merata? Tidak. Rasul cuma mencontohkan diusap begitu saja, tidak disebutkan merata. Difahami? Yang ada cuma hadis Ali bin Abi Thalib yang disebutkan, beliau mengatakan, laqad ra'aitu law kana ad-dinu bir-ra'yi la kana asfalal khuffi aula bil mashi min a'la. Laqad ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yamsahu ala khuffaihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau seandainya agama ini ditimbang dengan akal, niscaya bagian bawah itu lebih layak untuk diusap dibandingkan bagian atas. Namun sungguh aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap pada bagian atas khufnya beliau. Wa dhahir annahu idza fa'ala al-mukallafu ma yusamma mashan 'ala al-khuffi lughatan ajza'ahu. Secara zahir, kata Imam As-Sun'ani, bahwasanya seseorang apabila melakukan tindakan sesuatu yang disebut dengan pengusapan di atas khuf secara bahasa, maka dinyatakan sah pengusapan tersebut.
Jelas? Walafdu hadithi Ali radhiyallahu anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalal khuffi aula bil mashi min a'la." Wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi, rawahu Abu Dawud wa huwa fil Jami' as-Sahih li Syekhina Muqbil Al-Wadi'i rahimahullahu taala. Adapun lafaz hadis Ali radhiyallahu anhu, Ali mengatakan lau kana ad-dinu bir-ra'yi. Kalau seandainya agama ini dengan ra'yu, dengan akal, dengan pendapat, dengan analogi, pikiran-pikiran semata atau perasaan-perasaan manusia, lakana asfalul khuffi aula bil masi min a'la. Niscaya bagian bawah sepatu lebih layak untuk diusap dibandingkan bagian atas. Kenapa? Dikarenakan bagian bawah yang kena debu, bagian bawah yang diinjakkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Namun kata Ali bin Abi Thalib, wa qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffaihi. Aku melihat Rasul mengusap bagian atas bagian punggung khuf sepatunya beliau. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah taala. Dalam hadis ini dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib bagaimana Rasulullah SAW mengusapnya. Tempatnya di mana? Yaitu pada bagian atas sepatu, bukan pada bagian bawah sepatu. Dalam keadaan yang kotor yang mana? Atas apa bawah? Yang kotor bagian bawah. Namun Rasul mengusap bagian atas, menunjukkan ini perkara apa? Perkara ta'abbudiyah. Perkara ta'abbudiyah tidak bisa dikembalikan kepada akal, tidak bisa dikembalikan kepada perasaan, tidak bisa dikembalikan kepada adat istiadat masyarakat, namun harus dikembalikan kepada dalil nusus minal kitabi was sunnah. Iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul, qalahu al-Imam Al-Auza'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, waspada engkau dari ara'ar rijal, pendapat-pendapat manusia belaka, meskipun mereka hiasi dengan ucapan-ucapan yang indah. Ini umdah dalam agama ini tadi, patokan bahwasannya agama ini, kata Ali bin Abi Thalib, bukan berdasarkan ra'yu, akal, bukan berdasarkan pendapat, tetapi agama ini dibangun di atas dalil. Al-ilmu qala Allah wa qala Rasul qala as-sahabah hum ulul irfani. Ilmu itu adalah apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, dan juga apa yang dikatakan oleh as-sahabah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah usul tafsir, beliau mengatakan ilmu itu ada dua. Imma naqlun sahih anin Nabi sallallahu alaihi wasallam au qaulun musaddaq, atau pendapat yang dibenarkan dari keterangan para sahabat. Ilmu itu imma hadis Nabi alaihi salatu wasallam atau qaul aqwal min aqwali sahabah, pendapat dari pendapat sahabat. Itu pun kalau pendapat sahabat Nabi alaihi salatu wasallam menyelisihi dalil, bertentangan dengan dalil, pendapatnya pun tidak bisa diterima. Ketika ada seseorang bertemu dengan Abdullah ibnu Mas'ud, Abdullah ibnu Mas'ud menyampaikan bagaimana manasik haji Nabi alaihi salatu wassalam, dibantah oleh dia dengan mengatakan, bukankah Abu Bakar dan Umar berfatwa seperti ini? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Arahum sayahlikun. Qultu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yaqulun qala Abu Bakar wa Umar. Menurutku mereka akan binasa
Aku mengatakan Rasulullah SAW bersabda begini, mereka bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar telah berkata seperti ini. Bayangkanlah, Abu Bakar dan Umar adalah orang yang paling afdol ba'da Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau ba'dal anbiya. Abu Bakar itu, kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab Sharihus Sunnah, afdalun nas ba'dal anbiya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang yang paling afdol setelah para nabi adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ditegaskan oleh Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala dalam kitab akidah beliau yang tipis yang judulnya Sharihus Sunnah. Nah, kalau pendapatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu itu pun tatkala bertolak belakang dengan sabda Rasul, bertolak belakang dengan Al-Quranul Karim, kalaupun ada, itu tidak pantas untuk diambil. Maka didepankan sabda Rasul, didepankan kalamullah. Adapun yang selain itu terlebih lagi, ya, cuman sekedar pendapat para ulama, pendapat ustadz, pendapat masyarakat, itu semua tidak bisa dijadikan hujjah. Hujjah itu berasal dari Al-Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Biasakan diri kita, ya ikhwan, untuk berjalan di atas dalil. Kata sebagian para ulama salaf di zaman dahulu, naduru ma'as sunnah haitsu darat. Kita berputar bersama sunnah kemanapun sunnah tadi berputar. Sunnah ke kanan, kita ikut ke kanan. Sunnah ke kiri, kita ikut ke kiri. Sehingga yang menjadi patokan dalam beragama ini tadi adalah dalil. Bukan yang menjadi patokan adalah banyaknya orang yang mengamalkan, tapi dalil. Kata Abdullah bin Mas'ud, al-jama'ah ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdaka. Jamaah itu adalah sesuatu yang mencocoki kebenaran, wa in kunta wahdaka, meskipun engkau satu orang sendirian. Kemudian kita masuk pada hadis yang berikutnya dari kitab Umdatul Ahkam ini. Wa an Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu. Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang menyimpan rahasia Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau satu-satunya sahabat yang banyak mengetahui rahasia Nabi berkaitan dengan fitnah. Beliau dikasih tahu oleh Rasul siapa yang ada di kota Madinah dari kalangan gembong-gembong munafikin. Tapi dia dilarang oleh Rasul untuk disebarkan informasi tersebut. Dan Hudzaifah termasuk sahabat Nabi yang banyak bertanya kepada Rasul tentang asyar, tentang keburukan, dalam rangka untuk menghindari keburukan-keburukan tersebut. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari riwayat dari Hudzaifah. Hudzaifah pernah mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair wa kuntu as'aluhu anisyar makhafata ayyudrikani. Kata Hudzaifah ibn Yaman, kanan nas, dulu orang-orang, yaitu para sahabat, yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khair, bertanya kepada Rasul tentang suatu kebaikan. Ada yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang bertanya kepada Rasul tentang amalan yang paling besar, amalan yang begini-begini. Namun Hudzaifah bin Yaman bertanya kepada Rasul, beliau mengatakan, wa kuntu as'alu anisyar, aku bertanya kepada Rasul tentang keburukan. Apa tujuannya? Makhafata ayyudrikani, sebab khawatir jangan sampai keburukan tadi menimpa diriku. Ya.
Sehingga beliau Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berkaitan dengan fitan akhir zaman. Di antara hadisnya adalah ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Sahih Bukhari, bertanya kepada Hudzaifah, "Haditsni, sampaikan kepadaku tentang hadis-hadis fitnah." Katanya Hudzaifah, "Fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa waladihi tukaffirus shalah." Fitnah seseorang pada hartanya, keluarganya dia, anaknya dia, itu bisa digugurkan dengan sholat. Kata Umar bin Khattab, bukan fitnah seperti ini yang aku inginkan, tapi fitnah allati tamuju kamaujil bahr, fitnah yang bergelombang bagaikan gelombang lautan. Kata Hudzaifah bin Yaman, untuk fitnah itu pintunya masih tertutup, aman. Umar bertanya lagi, "Al-bab hal yuftah am yuksar?" Pintu fitnah tersebut apakah dibuka ataukah dipecahkan? Kata Hudzaifah, "Bal yuksar." Pintu itu bahkan justru dipecahkan, dirusak. Kemudian Umar berpaling. Seorang tabi'in, ini kisah yang antum bisa lihat dalam Sahih Bukhari di Kitabul Fitan. Kitabul Fitan dalam Sahih Bukhari, sehingga ana juga disebutkan dalam Kitabus Shalah di Sahih Bukhari. Seorang tabi'in bertanya kepada Hudzaifah, "Hal Umar ya'riful bab?" Apakah Umar tahu apa maksud pintu tadi? Kata Hudzaifah, "Na'am." Umar tahu pintu tersebut sebagaimana dia tahu bahwasanya setelah hari ini adalah hari esok. Pintu tersebut adalah Umar bin Khattab sendiri. Yang disebutkan sama Hudzaifah, fitnah yang akan muncul bergelombang bagaikan gelombang lautan, itu masih tertutup pintunya, belum terbuka. Dan pintu itu akan dipecahkan, dirusak. Maksudnya apa? Pintu fitnah yaitu Umar bin Khattab akan dirusak, dipecahkan. Maksudnya Umar akan dibunuh. Dan memang nyata Umar bin Khattab tertusuk, beliau dibunuh oleh seseorang Majusi, Abu Lu'lu'ah. Ketika Umar bin Khattab tewas, baru muncul sekian banyak fitnah. Awalu fitan, ya, pertama kali fitnah keluar adalah fitnah Khawarij yang ada pada pemerintahan Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Baru muncul fitnah yang sekian terus sampai akhir zaman, sampai fi yaumina hadza, sampai pada hari kita sekarang. Kemudian kata Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kuntu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Dulu aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu perjalanan safar. Fabala fatawaddoa, lalu Rasul kencing, kemudian Rasul berwudu. Wa masaha ala khuffaihi, dan beliau mengusap pada bagian atas khufnya tadi. Syarah penjelasan hadis. Al hadis rawahul Bukhari wa lafdhuhu indahu. Hadis ini riwayat Bukhari dan lafaz ini ada pada Bukhari. An Hudzaifah radhiyallahu anhu qala atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam subata qaumin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam
Belum azan isya ya. Bahwasanya Nabi SAW pernah mendatangi suatu kaum fabala qa'iman. Beliau kencing dalam keadaan sambil berdiri. Tsumma da'a bima'in faji'tu bima'in fatawaddo'a. Kemudian Rasul minta bawakan air, aku bawakan air, kemudian beliau berwudu. Pada lafaz walaysa indahu wa ma sa'ala khuffahi kama tara. Dan tidak ada pada riwayat Bukhari wa ma sa'ala khuffahi, sebagaimana engkau lihat dalam riwayat Bukhari itu lafaznya tidak ada. Warahu Muslim, justru yang diriwayatkan Muslim walaysa indahuma fi safar. Ya. Dan Imam Muslim meriwayatkan hadis ini juga, namun walaysa indahuma fi safar. Juga tidak disebutkan dalam riwayat Bukhari Muslim dengan konteks safar. Qala Abdul Haq Al-Ashbili fil jam'i baina sahihain. Abdul Haq Al-Ashbili mengatakan dalam al-jam'u baina sahihain, walam yadhkur al-Bukhari fi riwayati hadhihi ziyadah. Imam Bukhari tidak menyebutkan pada riwayatnya tambahan seperti ini. Ai wa ma sa'ala khuffaihi, yaitu mengusap pada bagian atas khuf. Fala yahsun minal musannif, atau fala yuhsin, fala yahsun minal musannif adda hadzal hadis fil bab minal muttafaq alaih. Masya Allah, kurang tepat ya tindakan penulis kitab Umdatul Ahkam ini, yaitu Abdul Ghani Al-Maqdisi, menggolongkan hadis ini pada permasalahan hadis muttafaqun alaih. Bisa lihat keterangan Taisirul Alim. Maksudnya hadis ini, lafadz yang di matan Umdatul Ahkam ini disebutkan di sini muttafaqun alaih. Namun setelah dicek, lafadz ini bukan lafadz yang disepakati Bukhari Muslim. Justru pada lafadz Bukhari tidak ada lafadz wa masa'ala khuffaihi. Dan juga pada lafadz Bukhari Muslim tidak menyebutkan lafadz safar. Sehingga kata Abdul Haq Al-Ashbili kurang tepat Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, atau Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi menyebutkan hadis ini sebagai hadis yang muttafaqun alaih. Karena syarat hadis dikatakan muttafaq alaih itu kalau hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan lafadz yang sama. Kemudian tauqitul mashi, waktu pengusapan. Laqad warada tauqitul mashi salasatu ayyam wa layalihinna lil musafir wa yauman wa lailatun lil muqim. Sungguh telah datang ya keterangan waktu mengusap tersebut 3 hari 3 malam bagi musafir, wa yauman wa lailatan lil muqim. Jadi kata penulis ini, laqad warada tauqitul mashi salasata ayyam wa layalihinna lil musafir. Waktu pengusapan 3 hari 3 malam bagi musafir, sehari semalam bagi yang mukim. Akhraja Muslim fi sahihaihi an Shuraih ibni Hani qala ataitu Aisyah, aku mendatangi Aisyah. Kata Shuraih ibni Hani, aku mendatangi Aisyah. As'aluha 'anil mas'i 'alal khuffain. Aku bertanya kepada Aisyah tentang mengusap kedua khuf. Faqalat, Aisyah mengatakan, alaika bi ibni Abi Thalib. Hendaknya engkau tanya saja sama ibnu Abi Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib. Fasalhu, tanyakan kepada dia. Fa innahu kana yusafiru ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia safar bersama
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alnahu, kata Syurai ibn Hani, kami pun bertanya kepada Ali. Faqala, lalu Ali menjawab, ja'ala Rasulullah SAW salasata ayyam walayali hinna lil musafir. Rasulullah SAW menjadikan waktu pengusapan 3 hari 3 malam bagi musafir, wa yauman walailatan lil mukim, sehari semalam bagi orang yang mukim. Itu yang disebutkan dari Ali bin Abi Thalib. Wan Safwan ibni Assal radhiyallahu anhu, dari Safwan ibnu Assal radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah SAW ya'muruna idza kunna safran. Dulu Nabi SAW memerintahkan kami tatkala kami sedang safar, alla nanzi'a khifafana salatata ayyamin wa layalihinna. Rasulullah SAW memerintahkan kami ketika safar agar kami tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam, illa min janabatin, kecuali kalau sedang janabah, walakin min ghaitin wa baulin wa naumin, akan tetapi tidak perlu kami melepas sepatu kami kalau dikarenakan ghaid, BAB, BAK dan tertidur. Rawahu Tirmidzi. Tanbih, al-mashu 'alal khuffain khasun bil wudu, la madkhala lil ghusli fi bi ijma'in. Ngusap kedua sepatu itu khusus pada permasalahan wudhu, tidak bisa dimasukkan pada permasalahan mandi janabah. Dalam artian kalau dia batal wudhunya boleh dia mengusap, tapi kalau butuh mandi janabah maka dipersyaratkan harus mandi. Sudah masuk isya? Hah? Sudah masuk ya? Wallahu ta'ala. Kita cukupkan dulu sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan setelah salat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Masih kita berkaitan dengan pembahasan hadis Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Hadis Hudzaifah ini kisahnya ya, sebenarnya kisahnya Hudzaifah ini pernah menemani Rasulullah SAW safar. Ketika itu Rasul ingin BAK, buang air kecil. Kemudian Rasul menuju Subata Qaumin, tempat pembuangan sampah lah ya, al-makan alladzi yulqa fihil kumamah, tempat dibuangnya sampah. Nah, di tempat ini itu biasanya kalau dulu kebiasaan mereka tidak jauh dari rumah ya, di luar rumah. Di tempat ini Rasul BAK, kencing. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW kencing dalam keadaan berdiri. Kencing berdiri ini di luar kebiasaan beliau. Dalam keadaan kebiasaan beliau disebutkan dalam hadis Aisyah, beliau kalau kencing duduk. Namun pada waktu itu dikarenakan beliau sedang safar, ada beberapa alasan kata para ulama beliau kencing berdiri, memungkinkan karena khawatir nanti kena percikan dan yang lainnya kan. Kalau beliau duduk maka beliau berdiri. Kemudian Hudzaifah pada saat itu berada di belakang Rasul. Setelah Rasul kelar kencing, beliau pun meminta pada Hudzaifah untuk mendekat. Udun, dekat sini. Hudzaifah pun mendekat. Kemudian Rasul minta air, kemudian beliau berwudu. Nah, ketika Rasul hendak berwudu tadi, pada saat beliau hendak berwudu, Hudzaifah ingin melepas sepatunya Rasul. Namun Rasul tidak ingin melepas sepatu tersebut, beliau mengusap di atas sepatu tersebut. Itu kisah hadis ini tadi. Difahami ya? Kemudian di sini disebutkan mas'alatun.
mata tuhsabu muddatut tauqit lil khuffain, kapan mulai dihitungnya durasi waktu untuk mengusap kedua sepatu tadi. Fihi salah satu aqwal, dalam hal ini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, ja'a 'anil Hasanil Basri anna ibtida al-muddah minal lubsi. Dari Al-Hasan Al-Basri dinukilkan bahwasannya mulai pengusapan durasinya ketika memakai sepatu tadi. Ketika awal memakai sepatu itu sudah berjalan durasinya. Wa anil jumhur, sedangkan yang dinukilkan dari jumhur wa Abi Hanifah wa Sufyan ats-Tsauri wa riwayat an Ahmad wa Daud al-Zahiri anna ibtida'al mudda min awwali hadatsin ba'da lubsi. Adapun jumhur mengatakan, di antaranya Abu Hanifah, Sufyan ats-Tsauri, Daud al-Zahiri, salah satu riwayat dari riwayat Imam Ahmad, mereka mengatakan mulai durasi pengusapan ketika awal kali terjadi hadas pada saat pemakaian sepatu. Tafaham letak perbedaan pendapat yang pertama dengan yang kedua? Kalau yang pertama dia mengatakan pertama kali memakai sepatu itu sudah dihitung detiknya, waktunya. Adapun pendapat kedua ketika hadas, misalkan dia pakai maghrib, hadasnya isya, berarti dimulai dari isya 24 jam tersebut. Adapun menurut Al-Hasan Al-Basri pendapat pertama, ya kalau makainya maghrib maka maghrib. Wa qala al-Auza'i wa Abu Thawr, berkata al-Auza'i wa Abu Thawr, ibtida'al mudda min hini yamsahu ba'dal hadath wa huwa riwayatun an Ahmad wa Daud wa huwa al-mukhtar ar-rajih dalilan wa ikhtarahu Ibnu al-Munzir wa hakahu nahwahu an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu wa ihtajjal qailuna min hinil masih biqaulihi yamsahu al-musafir thalathata ayyam. Adapun al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala dan juga Abu Thawr rahimahullahu taala, mereka mengatakan mulai durasinya tadi ketika mengusap setelah terjadinya hadas. Makainya kapan? Maghrib jam 6 misalkan. Hadasnya kapan? 6:30 misalkan. Dia mulai ngusap kapan? Mungkin menjelang isya ya, jam 7. Berarti durasinya dimulai dari jam 7 selama 24 jam. Dia kalau mukim. Wa huwa riwayatun an Ahmad wa Daud. Ini pendapat, salah satu pendapat dari Imam Ahmad dan pendapat Daud al-Zahiri juga. Wa huwa al-mukhtarur rajih dalilan. Dan ini adalah pendapat yang terpilih lagi kuat secara dalil. Wa ikhtarahu Ibnu al-Munzir. Ini juga pendapat yang dipilih oleh Ibnu al-Munzir. Wa haka nahwahu an Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan beliau Ibnu al-Munzir menukilkan yang semisalnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wa ihtajjal qailuna min hinil masah. Orang-orang yang berpendapat mulai durasi pengusapan adalah ketika pertama kali pengusapan setelah hadas, mereka berdalil dengan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dengan sabda Rasul, yamsahul musafiru salasata ayyam. Musafir mengusap selama 3 hari. At-taqyid bil masah ba'dal hadath hadza min babil ghalib. Penentuan pengusapan setelah hadas ini min bab al-ghalib. Wa illa law tawaddaa wa masaha biduni hadatsin lahusibat. Namun hakikatnya kalaupun seandainya dia berwudu dan mengusap tanpa adanya hadas, maka tetap dihitung. Jadi patokannya adalah pengusapan ya. Namun terjadinya ba'dal hadas itu apa? Min babil ghalib. Sering terjadi orang itu wudunya kapan? Kalau setelah berhadas.
Dalam artian kalaupun dia tidak berhadas, namun kalau dia pengen berwudu dan pada saat itu dia mengusap, maka sudah dihitung muddahnya. Difahami? Faedah. Intihaul muddah min ghairi naqidin lil wudu. Berakhirnya masa pengusapan, yaitu dengan apa? Intihaul muddah ghairu naqidin lil wudu. Afwan. Berakhirnya masa durasi pengusapan bukanlah pembatal untuk wudu. Faham maksudnya? Tadi kan misalkan contoh, antum menggunakan kaos kaki, antum wudu maghrib, kemudian antum gunakan kaos kaki dari maghrib nih ya, jam 6, anggaplah dari jam 6, 24 jam ini kan, 24 jam untuk yang tidak mukim, tidak musafir, yang mukim ya 24 jam. Terus berarti kan ketemunya nanti dihitung dari pengusapannya, dari pengusapan pertama. Mungkin setelah dari jam 6, makanya jam 6, kemudian jam 7 antum batal atau antum ingin berwudu. Ketika antum ingin berwudu jam 7, antum mengusap, berarti kan dimulai dari jam 7 kan, dimulai dari jam 7. Dari jam 7 sudah isya, antum sholat sudah mengusap. Subuh antum bangun, ya anggaplah misalkan kalau di rumah biasanya kita lepas mungkin ya, anggaplah antum ini musafir, enggak di tempat yang dingin lah asalnya teh. Kalau di rumah tuh ngapu gawe nak berkaos kaki, kamar mandi segala macem. Anggaplah antum di tempat yang dingin, ya antum ini sakit lah ya. Nah, subuh antum lepas. Kemudian berarti kan jam 7 tadi kan, jam 7 pagi ya. Nah, antum jam 7 pagi, mungkin jam 6.30 itu antum pengen sholat duha, sholat syuruk ya, syuruk. Sholat syuruk masih dalam keadaan mengusap wudunya tadi. Tapi wudu antum tidak batal. Jam 7 selesai tadi kan? Kan masanya 24 jam kan? Nah, habis waktu jam 7 tadi, itu bukan pembatal wudu bagi antum. Difahami? Wudunya antum masih kaos ya, antum sudah jam 8 tidak boleh lagi ngusap. Kalau pengen berwudu jam 8 harus dilepas. Tapi selama wudu antum tidak batal, antum melepas kaos tadi bukan sebagai bentuk batalnya wudu. Difahami? Kalaupun seandainya antum tadi pakai kaos, awalnya mengusap, sholat maghrib berkaos, isya antum masih ketika wudu isya dengan mengusap, pas sholat agak gerah, tadi kedinginan, kepanasan, antum lepaslah kaos kaki tadi, wudu antum batal? Tidak batal. Difahami? Kemudian hukmul khuf al-mukharraq, hukum sepatu yang tebok, bolong bahasa kita ini, tebok. Gimana kalau bolong? Su'ila Syekhul Islam Ibnu Taimiyah an dzalik. Ibnu Taimiyah ditanya tentang hal tersebut. Fa'ajaba. Ibnu Taimiyah mengatakan, ma'lumun annal khifaf fil 'ada la yakhlu katsirun minha an fatqin aw kharqin. Perkara yang dimaklumi bahwasanya sepatu secara kebiasaan, maksudnya sepatu zaman dulu tidak lepas dari kebanyakan sepatu tersebut dari fatq. Fatq itu sobek, au kharqin, bolong. Ya sepatu-sepatu zaman dulu sih wajar. Antum ngalami tidak kira-kira kalau sekolah dulu sepatu antum ngangap? Karaman, antum pernah ngalami sekolah sepatu ngangap? Bolong enggak? Ya, enggak, bolong di depan, bolong di belakang, samping gitu, bukan ngangap.
Disebutkan dalam beberapa riwayat ada sepatu-sepatu para sahabat dulu ketika mereka ikut perang itu bolong-bolong. La siyama ma'a taqadumi ahdiha, terlebih lagi masa mereka dulu masa taqadum, ya, masa belakangan, ya, masa lampau, masa kuno. Wa kana katsirun minas sahabah fuqara, ya banyak dari kalangan sahabat ketika itu banyak yang fuqara. Lam yakun yumkinuhum tajdidu dzalik, tidak memungkinkan bagi mereka mengupgrade sepatunya, beli sepatu baru, tajdid, tidak duit. Falamma atlaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-amra bil mashi 'ala al-khifaf ma'a ilmihi bima hiya alaihi fil 'ada, maka tatkala Rasulullah SAW memutlakkan perintah untuk mengusap di atas sepatu dalam keadaan Rasul tahu atau Rasul mengetahui dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan para sahabat, walam yushtarat antakuna salimatan minal uyub, maka tidak dipersyaratkan kaos atau sepatu tersebut selamat dari cacat. Jadi walaupun antum pakai kaos kaki yang kaos kakinya bolong di bawah, tetap boleh untuk diusap. Wajib hamlu amrihi 'alal itlaq, maka wajib membawa perintah Rasul secara mutlak. Falahum ayam sahu alaihi, maka mereka boleh mengusap sepatu tersebut wa in kana maftuqan aw makhruqan min ghairi tahdidin li miqdari dzalik. Boleh bagi mereka untuk mengusap sepatu tersebut meskipun maftuqan, sobek, aw makhruqan, bolong, min ghairi tahdidin li miqdari dzalik, dengan tanpa membatasi ukurannya. Fa inna tahdid la budda lahu min dalil, dikarenakan membatasi sepatu, khusus sepatu yang baru saja, sepatu yang masih utuh tidak bolong-bolong, ini butuh kepada dalil. Sedangkan Rasul menyebutkan yang penting sepatu, difahami? Dalam keadaan Rasul tahu di zaman dahulu sahabat itu banyaklah sepatunya bolong-bolong, tapi Rasul tidak merinci. Kalau sepatunya bolong jangan diusap ya, tidak ada. Maka itu kembali kepada hukum asal secara mutlak. Kemudian kita selesaikan bab ini ya. Masalah. Idza naza'a khuffaihi ba'dal mashi wa qabla inqidha'il muddah. Apabila seseorang melepas sepatunya setelah melakukan pengusapan dan sebelum berakhirnya durasinya tadi, masa waktu tenggang tadi. Fihi salah satu aqwal, padanya ada 3 pendapat. Pendapat pertama, lau naza'a khuffaihi ba'dal mashi qabla inqidha'il muddah inda man qala bitawqit a'adal wudu inda Ahmad wa Ishaq wa ghairihima. Pendapat yang pertama, kalau seandainya dia melepas kedua sepatunya setelah melakukan pengusapan sebelum berakhirnya masa waktu pengusapan, menurut pendapat yang mengatakan bitauqid, adanya waktu penentuan, maka dia mengulang wudhu tersebut menurut Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahawai serta yang lain keduanya. Jadi menurut mereka ini, ketika dilepas sepatu, walaupun durasi waktu jedah masa tenggangnya tadi selama sehari semalam 24 jam tadi belum berakhir, semata-mata sudah dilepas kaosnya atau sepatunya tadi, maka wudhunya batal. Pendapat yang kedua, wasala qadamaihi 'indal Kufiyyin wal Muzani wa Abi Tsaur. Ya, pendapat kedua ya, basuh kakinya. Itu menurut pendapat Kufiyyin, Muzani dan Abu Tsaur. Pendapat yang ketiga, wa qala al-Hasan wa Ibnu Abi Laila wa jama'atun laisa 'alaihi ghuslu qadamaihi.
Menurut Al-Hasan wa Ibnu Abi Layla dan Ibnu Abi Layla wa jama'atun dan sekelompok para ulama, laisa alaihi ghuslu qadamaihi, tidak perlu untuk dibasuh kakinya. Wa qasu ala man masa ra'sahu, mereka mengkiaskan bagi orang yang mengusap kepala. Summa halaqahu, annahu la yajibu alaihi i'adatul masah, bagi orang yang mengusap kepala kemudian mencukur kepalanya, bahwasanya dia tadi tidak wajib untuk mengulangi pengusapan. Kata pendapat ketiga ini Al-Hasan, Ibnu Abi Layla, oh tidak perlu dibasuh lagi. Kenapa? Dikiaskan dengan orang yang mengusap kepala. Misalkan gambarannya tadi, Pak Aan wudhu, ngusap kepala. Setelah ngusap kepala, cukur kepala. Batalkah wudhunya? Tidak batal kan? Nah, kata pendapat ketiga ini, sama baik tadi. Dia sudah ngusap kaos kaki, sepatu, sudahnya dilepas sama dia. Tidak batal wudhunya katanya. Kiaskan dengan ngusap kepala. Kalau ngusap kepala, sudah diusap kepalanya dicukur, maksudnya itu cukur rambut, ya, itu tidak batal. Maka melepas kaos kaki juga tidak batal, sepatu juga tidak batal. Namun penulis buku ini lebih menguatkan warrajih wallahu alam al-qaulul awal. Pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama menurut penulis buku ini tadi. Beliau lebih menguatkan pendapat yang pertama tadi, yaitu pendapat Al-Imam Ahmad Ishaq bin Rahawai yang menyatakan kalau seandainya dia cabut sepatu tersebut setelah terjadinya pengusapan sebelum berakhirnya waktu, menurut orang yang menyatakan berbatas waktunya tadi, maka dia wajib mengulangi wudhu. Ya. Wa kana Syekhuna Muqbil rahimahullah ta'ala la yara qiyasal khuf 'ala al-imamah. Dulu guru kami Syekh Muqbil tidak berpendapat bisanya dikiaskan sepatu dengan sorban. Li'anna al-khuf yadkhul 'ala taharatin bi aksil imamah. Dikarenakan khuf itu dimasukkan pada saat suci, berbeda dengan imamah. Fa innahu bi khal'ihi yantaqid al-wudu. Maka sesungguhnya sepatu tadi dengan cara dilepas maka bisa batal wudu. Di anna haqqal qadam al-ghuslu la al-masah. Dikarenakan hak kaki adalah pembasuhan bukan pengusapan. Kata Syekh bin Baz qala fi ta'liqihi 'ala al-Fath. Demikian juga Syekh bin Baz menyatakan dalam ta'liqnya terhadap Fathul Bari, ar-ra'su aslun yumsah. Kepala itu hukum asalnya adalah diusap. Ma'a wujudi sya'r wa adamihi. Baik ada rambut ataupun tidak ada rambut. Wal mas'u 'alal khuf badalun min ghuslil qadam. Ya. Mengusap sepatu itu adalah pengganti dari basuh kaki. Faftaraqa, maka keduanya berbeda. Wa bidzalika yatarajjah al-qaul bi butlanil wudu idza khala'a al-khuffain. Maka oleh dasar itulah pendapat yang menyatakan batalnya wudu apabila seseorang melepas kedua sepatunya tadi itu lebih rajih, kata Syekh bin Baz. Wala yakfi ghuslul qadamain, dan tidak cukup dibasuh bi fawatil muwalah, dikarenakan terluputnya apa? Muwalah. Muwalah itu apa? Berkesinambungan jarak dari satu rukun wudu ke rukun yang berikutnya. Wallahu a'lam. Jadi ringkasnya, penulis buku ini menyebutkan ada 3 pendapat. Pada kasus orang yang sudah mengusap kaos kakinya atau mengusap sepatunya, setelah diusap dilepas sama dia, wudunya batal apa enggak? Pendapat pertama mengatakan wajib mengulangi wudu. Kenapa wajib mengulangi wudu? Dikarenakan wudunya batal. Pendapat kedua mengatakan wudu tidak wajib diulangi dari awal, tapi cukup basuh saja kakinya. Tadi kan yang dari awal kan wajah dibasuh, tangan dibasuh, kaki saja yang tidak dibasuh. Berarti apa? Cukup basuh kaki saja. Namun kata pendapat yang pertama, oh tidak bisa. Kenapa? Karena membasuh dari satu rukun ke rukun wudhu tadi diwajibkan apa? Muwalah, harus berkesinambungan. Dia tadi kan tidak sinambungan.
dia basuh dulu wajah, tangan, kepala diusap, kemudian pas kaki dia usap, berjarak pula beberapa menit, bahkan mungkin berjam-jam. Kemudian kata penulis buku ini, wa aidan al-mashu 'alal khuf yakunu bi tawqitin muayyan bi aksil imamah. Dan juga alasannya mengusap di atas kaos kaki itu berdasarkan atau terjadi dengan penentuan waktu, berbeda dengan sorban. Terakhir, masalah idza kana al-jawrab raqiqan ikhtalafa fihi atau ukhtulifa fihi wa raji' annahu yuqas 'alal khuf. Apabila jawrab kaosnya tadi tipis, ya, maka diperselisihkan boleh tidak ngusap di atas kaos. Warroji annahu yuqas al khuf. Pendapat yang roji, kaos bisa dikiaskan dengan khuf. Khuf itu kan terbuat dari kulit. Masalah yang berikutnya yang terakhir, hal yumsahu 'alan ni'al. Apakah perlu boleh ngusap di atas sendal? Bahwa al-Imam al-Bukhari. Al-Imam al-Bukhari membuat bab dalam Sahih Bukhari, bab ghuslur rijlain fin na'lain wala yumsah 'alan na'lain. Bab membasuh kedua kaki tatkala memakai sendal dan tidak boleh mengusap di atas kedua sendal. Wa dzakara tahtahu hadis Ibnu Umar wa yunzur ma qalahu al-Hafidz fi syarhi fa innahu mufid. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan di bawah bab ini adalah hadis Abdullah bin Umar. Bisa dilihat keterangan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, fa innahu mufid. Sesungguhnya Ibnu Hajar membawakan keterangan yang sangat berfaedah. Wallahu taala al-musab, ya. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti dilanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.